Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 9 Ekonomi Manajerial ingin mempresentasikan materi tentang keputusan manajerial untuk perusahaan dengan kekuatan pasar atau sering kita sebut managerial decision for firms with market power. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, perkenalkan nama saya Pandey Putu Agus Wilyatnyana, NPM 051. Perkenalkan, nama saya Anak Goma Ditya Udiana, NPM 173211218. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Putu Mantara, NPM 392. Halo, saya Pembang Desa Priasa, NPM 007. Saya Richard Melau, NPM 409. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Putu Mantara, NPM 392. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini keputusan manajerial untuk perusahaan dengan kekuatan pasar. Yang pertama itu ada pengukuran kekuatan pasar atau sering kita sebut measurement of market power. Di sini salah satu metode untuk mengukur kekuatan pasar suatu perusahaan untuk memberikan ukuran yang akurat dari kekuatan pasar jika ruang lingkup pasar di mana perusahaan bersaing belum didefinisikan dengan cermat. Bagian ini dimulai dengan membahas bagaimana menentukan definisi pasar yang tepat. Yang pertama itu mengidentifikasi suatu produk yang bersaing satu sama lain dan wilayah geografisnya di mana persaingan terjadi. Kemudian kita akan membahas beberapa ukuran kekuatan pasar. Yang pertama itu definisi pasar, atau sering kita sebut market definition, yaitu mengidentifikasikan pasar dengan tepat perlu mempertimbangkan tingkat persaingan baik dalam dimensi produk maupun dimensi geografis suatu pasar. Atau definisi pasar mengidentifikasi produsen dan produk atau jenis layanan yang bersaing di wilayah geografis tertentu yang hanya cukup besar untuk mencakup semua penjual yang bersaing. Kemudian ada elastisitas harga permintaan atau sering kita sebut cross price elasticity of demand, yaitu elastisitas lintas harga yang besar dan positif berarti bahwa konsumen menganggap barang itu dapat segera diganti, atau di sini suatu indikator meskipun tidak sepenuhnya merupakan ukuran kekuatan pasar. Elastisitas harga lintas permintaan. Elastisitas harga saling mengukur sensitivitas jumlah barang yang dibeli untuk perubahan harga barang lainnya. Ini menunjukkan apakah dua barang dipandang oleh konsumen sebagai barang pengganti. Selanjutnya ada elastisitas permintaan atau yang kita sebut elasticity of demand. Meskipun kekuatan pasar perusahaan lebih besar, semakin tidak elastisnya permintaan, ini tidak berarti perusahaan dengan kekuatan pasar memilih untuk memproduksi pada bagian permintaan yang tidak elastis. Dengan kata lainnya, kekuatan pasar tidak menyiratkan bahwa seorang manajer menghasilkan, di mana lebih tepatnya semakin tidak elastis permintaan, semakin besar juga tingkat kekuatan pasar. Terus di sini ada indeks Lerner atau kita sebut Lerner Index, adalah rasio yang mengukur jumlah proporsional dengan mana harga melebihi biaya marginal, atau metode yang terkait erat dalam mengukur tingkat kekuatan pasar, mengukur sejauh mana harga menyimpang dari harga yang akan ada di bawah persaingan. Indeks Lerner ini dinamai oleh Abba Lerner yang
mempopulerkan ukuran ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menyajikan presentasi dari teman saya, yaitu yang B, ada hambatan untuk masuk, yaitu potensi masuknya perusahaan baru ke dalam pasar dapat mengikis kekuatan pasar dan perusahaan yang ada dengan meningkatkan jumlah pengganti. Oleh karena itu, sebagai kasus umum, suatu perusahaan dapat memiliki tingkat kekuatan pasar yang tinggi hanya ketika ada hambatan kuat untuk masuknya perusahaan baru. Selanjutnya ada beberapa hambatan-hambatan yang lainnya. Yang pertama ada hambatan yang diciptakan oleh pemerintah. Mungkin jenis penghalang masuk yang paling efektif dan tahan lama dibuat ketika lembaga atau komisi pemerintah membatasi jumlah perusahaan yang secara hukum dapat bekerja di pasar tertentu. Biasanya ini dicapai dengan mengharuskan perusahaan untuk memegang lisensi atau izin yang dikeluarkan pemerintah untuk memasok barang atau jasa secara hukum di pasar tertentu. Selanjutnya ada skala ekonomi. Skala ekonomi dapat menciptakan penghalang untuk masuk ketika kurva biaya rata-rata jangka panjang suatu perusahaan menurun pada kisaran output yang luas relatif terhadap pemerintah produk. Akibatnya, perusahaan baru yang ingin memasuki jenis pasar ini harus masuk dalam skala besar atau perusahaan yang sudah beroperasi di pasar. Selanjutnya ada hambatan input penting. Sumber penting kekuatan pasar, terutama yang penting secara historis, adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kendali atas pasokan bahan baku perusahaan, mengendalikan semua persediaan bahan penting dan esensial untuk produk tertentu. Perusahaan dapat menolak untuk menjual bahan tersebut ke perusahaan lain dengan harga yang cukup rendah untuk bersaing. Selanjutnya ada kesetiaan merek. Di sisi permintaan perusahaan yang lebih tua mungkin seiring waktu membangun kesetiaan pelanggan mereka. Perusahaan baru dapat menemukan kesetiaan ini sulit diatasi. Misalnya, tidak ada yang tahu apa kebijakan layanan atau perbaikan perusahaan baru. Preferensi pembeli juga dapat dipengaruhi oleh kampanye iklan yang lama berhasil. Merek yang sudah mapan misalnya memungkinkan pelanggan mencari jalan lain jika produk tersebut cacat atau gagal memenuhi janji yang diiklankan. Yang kelima ada penguncian konsumen. Untuk beberapa produk atau layanan, konsumen mungkin merasa mahal untuk beralih ke merek lain. Karena baik merek pesaing yang sudah ada atau merek produk atau layanan pendatang baru, beberapa jenis biaya pengalihan yang dikeluarkan oleh konsumen meliputi hal-hal seperti biaya pasangan atau inisiasi, biaya pencarian untuk mengetahui ketersediaan dan harga pengganti, dan biaya belajar cara menggunakan produk atau layanan baru atau berbeda. Yang keenam ada efek jaringan. Untuk sebagian besar barang utilitas yang ada dapat dari mengkonsumsi barang tidak tergantung pada beberapa banyak orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Nilai atau manfaat yang Anda terima sama apakah barang dibeli oleh 10 orang lain atau 10 juta orang lainnya. Namun beberapa dengan situasi normal ini ada beberapa barang dan layanan khusus yang utilitas Anda beragam secara langsung dengan jumlah total konsumen barang tersebut. Dengan kata lain, sejumlah besar konsumen yang membeli atau suatu produk akan meningkatkan nilai yang Anda dapatkan dari produk tersebut. Selanjutnya ada biaya hangus sebagai penghalang untuk masuk.
yaitu hambatan struktural terakhir untuk masuk yang ingin kita bahas, biaya hangus dapat dilihat sebagai jenis umum dari hambatan masuk yang dapat mencakup hambatan masuk lainnya. Yang telah kita diskusikan di atas, Anda akan merasa terbantu jika menganggap manajer membuat dua keputusan. Keputusan pertama adalah apakah akan memasuki pasar, dan keputusan kedua jika manajer memilih untuk masuk adalah bagaimana menetapkan harga dan output untuk memaksimalkan laba di pasar setelah masuk. Ketika suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya pengaturan untuk memasuki pasar, biaya ini adalah biaya hangus yang harus dibayar perusahaan untuk masuk dan harus diperlakukan sebagai biaya masuk. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya yang C, maksimalisasi keuntungan dalam monopoli, keputusan output dan harga. Kami sekarang akan menganalisis keputusan maksimalkan laba dan perusahaan yang merupakan monopoli murni. Perlu diingat bahwa dasar-dasar keputusan monopoli ini berlaku sebagian besar untuk semua perusahaan dengan kurva kekuatan pasar. Manajer monopoli memperlakukan kurva permintaan pasar dengan kurva permintaan perusahaan, seperti halnya persaingan sempurna. Kami berasumsi bahwa manajer ingin memaksimalkan laba, jadi manajer perusahaan monopoli memilih titik pada kurva permintaan pasar yang memaksimalkan laba perusahaan, sementara manajer monopoli menentukan pada kenyataan menentukan harga barang. Harga tidak dapat dipilih terlepas dari output. Manajer yang memilih kombinasi harga dan output yang terletak pada kurva permintaan pasar. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan monopoli memilih harga dan membiarkan permintaan pasar menentukan beberapa banyak unit yang akan dijual, sedangkan perusahaan monopoli lainnya memilih tingkat output untuk diproduksi dan kemudian menjual output tersebut pada harga tertinggi yang dimungkinkan oleh permintaan pasar. Mempertimbangkan perusahaan utilitas listrik dan utilitas listrik menentukan harga satu unit listrik, katakanlah 10 sen per kilowatt per jam, dan kemudian siap untuk memasok kilowatt per jam sebanyak yang diinginkan konsumen untuk membeli pada harga itu. Anda dapat yakin perusahaan listrik Anda telah memperkirakan fungsi permintaan dan mengetahui kira-kira beberapa banyak listrik yang akan diminta dengan berbagai harga. Perbedaan mendasar bagi perusahaan monopoli adalah pendapatan marginal tidak sama dengan harga. Yang pertama, permintaan dan pendapatan marginal untuk perusahaan monopoli, atau demand and marginal revenue for a monopolist. Monopoli yang menghadapi permintaan miring ke bawah harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan di desain kulit barat daya, atau maximizing profit at Solvay's leather design. Desain kulit Solvay's mengkhususkan diri dalam produksi sabuk kulit modis untuk wanita. Desain asli Solvay kadang-kadang ditiru oleh produsen barang-barang ahli kulit saingan, tetapi logo Solvay adalah merek
dagang terdaftar yang memberi perusahaan beberapa perlindungan dari pemeluasan langsung produk-produknya. Akibatnya, Soles Letter menikmati tingkat kekuatan pasar yang ada jika meniru membuat salinan sabuk, merek dagang, dan semua yang sama. Manajer Southwest Letter Design dapat mencapai kesimpulan yang sama menggunakan pendekatan marginal review marginal cost. Dan yang ketiga keseimbangan jarak pendek, maksimalkan keuntungan atau minimalisasi kerugian. Dan yang keempat, keseimbangan jangka panjang atau long run equilibrium. Monopoli ada jika hanya ada satu perusahaan di pasar. Antara lain, pernyataan ini menyeratkan bahwa masuk ke pasar ditiup. Jadi jika perusahaan monopoli menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tidak ada produsen baru yang memasuki pasar dengan harapan berbagai apapun potensi keuntungan yang ada. Terus yang selanjutnya yang nomor E, kompetisi monolistik atau monolistic competition. Seperti yang ditunjukkan di awal bab ini, model umum monopoli berguna dalam analisis perilaku perusahaan di jenis pasar lain di mana perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tertentu, tetapi bukan monopoli murni. Perusahaan ini di pasar seperti itu menghadapi tuntutan miring ke bawah, berupaya maksimalkan laba dengan cara seperti yang dilakukan monopoli dengan menetapkan MR sama dengan MC. Di pasar perantara ini, antara perusahaan dengan kekuatan pasar saling besar atau monopoli dan perusahaan dengan paling sedikit atau persaingan sempurna. Komplikasi tertentu muncul untuk keputusan memaksimalkan laba. Pada bagian ini, kami menganalisis struktur pasar mencegah di mana perusahaan memiliki kekuatan pasar paling sedikit dari semua perusahaan yang bukan persaingan sempurna, persaingan monopolik. Seperti yang akan Anda lihat, teori persaingan monopolistis pada dasarnya adalah teori logrum dalam jangka pendek. Hampir tidak perbedaan antara persaingan monopoli dalam jangka panjang karena tidak terbatas masuk ke pasar. Persaingan monopolistik sangat mirip dengan teori persaingan sempurna. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek atau short run equilibrium dengan permintaan yang diberikan pendapat marginal dan kurva biaya. Persaingan monolistik memaksimalkan laba atau minimalkan kerugian dengan menyamakan pendapat marginal dan biaya marginal. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang atau long run equilibrium. Sementara keseimbangan jangka pendek untuk perusahaan di bawah persaingan monopolistik mirip dengan yang di bawah monopoli. Keseimbangan jangka panjang lebih erat terkait dengan posisi keseimbangan di bawah persaingan karena pemasukan yang tidak dibatasi. Semua keuntungan ekonomi harus dihilangkan dalam jangka panjang yang terjadi pada output di mana harga sama dengan biaya rata-rata. Jangka panjang ini terjadi ketika permintaan perusahaan persinggungan dengan biaya rata-rata jangka panjang. Satu-satunya perbedaan antara keseimbangan ini dan bahwa untuk persaingan sempurna adalah bahwa untuk perusahaan dalam pasar kompetitif secara monopolistis
garis singgung tidak dapat terjadi dengan biaya rata-rata minimum. Di sini akan menjelaskan materi menerapkan keuntungan, maksimalkan output dan keputusan harga. Manajer perusahaan yang memiliki kontrol atas harga yang mereka kenakan harus mengetahui dasar-dasar teori maksimisasi laba oleh perusahaan dengan kekuatan pasar. Mereka juga harus tahu bagaimana penggunaan estimasi empiris dari permintaan untuk produk perusahaan dan persamaan biaya yang menentukan harga dan tingkat output yang memaksimalkan laba perusahaan. Kemudian ada satu aturan umum untuk implementasi atau General Rules of Implementation. Seorang manajer harus menjawab dua pertanyaan ketika menentukan harga dan output yang memaksimalkan laba. Dua pertanyaan ini dan jawaban yang muncul dari analisis teoritis dirangkum sebagai berikut. 1. Haruskah perusahaan memproduksi atau menutup menghasilkan selama harga pasar sama atau melebihi biaya variabel rata-rata minimum APC min? Matikan sebaliknya. Yang B, jika produksi terjadi beberapa banyak yang harus dihasilkan perusahaan dan beberapa harga yang harus dibedakan, menghasilkan output di mana pendapatan marginal yang sama dengan biaya marginal, dan membebankan harga dari kurva permintaan output pemaksimalan laba. Yang kedua ada memaksimalkan keuntungan di artek elektronik atau maximizing profit at elektronik. Perusahaan berganda, multi-plant firms. Sejauh ini, dalam diskusi kami tentang keputusan memaksimalkan laba, kami berasumsi bahwa manajer hanya memiliki satu pabrik, di mana untuk menghasilkan produk perusahaan, banyak perusahaan menghasilkan output di lebih dari satu pabrik. Kami sekarang akan menunjukkan bagaimana perusahaan harus mengalokasikan produksi di antara beberapa fasilitas produksi. Meskipun diskusi di sini berfokus pada perusahaan dengan kekuatan pasar, aturan yang dikembangkan di sini berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari tingkat kekuatan pasar yang dimiliki. Ketika perusahaan memproduksi di lebih dari satu pabrik, kemungkinan berbagai pabrik akan memiliki kondisi biaya yang berbeda. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana mengalokasikan tingkat total produksi yang diinginkan perusahaan di antara pabrik-pabrik ini sehingga total biaya diminimalkan. Keputusan total output mudah ditentukan. Penjumlahan horizontal dari kurva biaya marginal semua pabrik adalah kurva biaya marginal total perusahaan atau MCT. Kurva total biaya marginal ini disamakan dengan pendapatan marginal untuk menentukan output dan harga yang memaksimalkan laba. Output ini dibagi di antara pabrik sehingga biaya marginal sama untuk semua produk pabrik. 1. Produksi multiplan di perusahaan mercantile. Mercantile enterprises, perusahaan dengan tingkat kekuatan pasar tertentu, memproduksi produknya di dua pabrik. Oleh karena itu, ketika membuat keputusan produksi, manajer harus memutuskan tidak hanya beberapa banyak yang diproduksi, tetapi juga bagaimana pabrik mengalokasikan produksi yang diinginkan di antara dua pabrik lainnya. Departemen teknik dapat memberikan kepada manajer perkiraan sederhana dan linear dari fungsi biaya tambahan marginal untuk kedua pabrik. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus diketahui MC sama dengan 40 US dollar, QA sama dengan 300 unit, QB sama dengan 1200 unit, dan QT sama dengan QA plus QB sama dengan 1500 unit. Jadi, jika 1500 unit akan diproduksi, manajer harus mengalokasikan produksi tersebut sehingga 300 unit diproduksi di pabrik A
dan 1.200 unit diproduksi di pabrik B. Alokasi produksi di antara kedua pabrik meminimalkan total biaya produksi total 1.500 unit. Ketika KIT kurang dari 600 unit, maka pabrik A dimatikan dan hanya pabrik B yang dioperasikan. Sampai mercantile memungkinkan total produksi dari 600 unit atau lebih, biaya marginal untuk menghasilkan output apapun di pabrik A lebih besar daripada biaya output marginal di unit tambahan di pabrik B. Untuk tingkat output di 0 hingga 600, rentan unit MCB adalah kurva biaya marginal total yang relevan sejak QA sama dengan 0. Untuk total tingkat output lebih besar dari 600 unit, Mercantile Enterprises akan mengoperasikan kedua pabrik dan MCT adalah fungsi biaya marginal total. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 9 mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan materi ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.